Halo semuanya, apa kabar? Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas dan mengulas secara singkat mengenai hal menarik di peradaban Mesir kuno. Eits, tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih kalau teknologi yang ada di kehidupan kita saat ini bisa muncul karena adanya peradaban loh? Dan mungkin kalian pernah bertanya-tanya, Kok bisa ya gedung-gedung tinggi di Jakarta tetap berdiri kokoh walaupun material yang digunakan pasti berat banget? tapi terpikir nggak sih kalau ternyata bangunan megah dan bertingkat itu sebenarnya udah ada dari zaman dahulu kala loh? Gue yakin ada saatnya di benak kalian terlintas ungkapan, Sebenarnya peradaban itu apa sih? atau Kenapa bisa muncul peradaban? untuk menjawab rasa penasaran itu, hari ini kita ditemani oleh pemandu spesial kita nih, Terence. Silakan Ter. Hai. Makasih buat kesempatannya ya Tan. Nah, biar kalian punya gambaran nih, peradaban itu adalah wujud nyata dari perkembangan manusia, dimulai dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, seni rupa, sosial budaya, kepercayaan, dan unsur kebudayaan lainnya yang terbentuk menjadi identitas kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di sana. Peradaban sendiri udah muncul sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Untuk lebih mendalami topik ini, kita akan melihat dan membahas kembali peradaban Mesir kuno yang disebut-sebut sebagai salah satu bukti nyata dari kebudayaan yang menjelma menjadi suatu peradaban yang lebih maju. Sejarah kebudayaan mereka pun syarat akan gejolak ekonomi, politik, dan sosial budaya, baik dalam rupa pergantian pemerintahan yang mana dipimpin oleh seorang Firaun atau perang antar negara tetangga. Jadi, gak heran kalau sejarah Mesir kuno dibagi menjadi beberapa periode. Kak, katanya kehidupan pas masa Mesir kuno itu nggak semua masyarakat dimumihkan ya? Cuma masyarakat menengah ke atas saja. Iya, benar. Raja-raja tersebut dimakamkan di sebuah monumen yang disebut piramida atas permintaan Raja Firaun Djoser pada masa itu. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup mahal. For your information aja nih, perlu diketahui juga kalau piramida Mesir itu banyak banget fakta menariknya yang juga berhubungan dengan peradaban tersebut. Sembari kita cari tahu fakta menariknya, yuk kita kunjungi piramida Mesirnya. Let's go! Wah, begini toh tempatnya. Berarti orang-orang di zaman Mesir kuno keren banget dong ya. Mereka bisa kepikiran buat membangun tempat-tempat kayak gini. Iya kan? Piramida ini tentunya dibangun secara bertahap dari waktu ke waktu yang setidaknya membutuhkan ribuan orang untuk berpartisipasi dalam konstruksinya. Hal ini juga dipercaya bahwa ribuan pekerja membangun piramida tersebut dengan memotong balok-balok batu besar, lalu ditarik dan kemudian meletakkannya di atas piramida di jalan landai. Oleh karena itu, piramida ini dikenal sebagai monumen berskala besar pertama yang tersusun dari bahan pokok batu, yang menjadi salah satu pencapaian tertinggi juga dari peradaban Mesir kuno. Dengar-dengar alasan piramida ini dibangun tuh karena masyarakat di sana percaya kalau menjaga keagungan raja tuh perlu banget untuk dilestarikan ya. Bahkan katanya, meskipun raja mereka sudah wafat, bakal tetap dihormati nggak sih Kak? Bingo, benar sekali. Sejarah di balik pembangunan piramida ini menarik banget loh. Dan karena itu, peneliti dari seluruh penjuru dunia tertarik buat menelusuri tempat ini untuk memecahkan misteri-misteri dunia yang pastinya kece banget. Dimulai dari penelusuran piramida Khufu misalkan yang terletak di Giza, yang masuk dalam list 7 keajaiban dunia. Ilmuwan sudah menguak sejumlah ruangan seperti adanya lorong yang mengarah pada makam raja. Piramida Giza yang terkenal itu ya, dengar-dengar piramida itu jadi yang pertama dan terbesar di dunia. Memang pantas sih buat masuk ke dalam 7 list keajaiban dunia. Iya ya, pantas saja orang-orang pada kesini. Mulai dari sejarah, pemandangan, bahkan misteri-misteri yang ada di dalamnya benar-benar menarik. Gak heran sih.
Piramida Giza dijadikan sebagai tempat yang wajib dikunjungi. Wah, pinter banget ya kalian. Nah, karena piramida ini dijadikan sebagai tempat wisata, secara tidak langsung masyarakat tuh bisa melanjutkan roda perekonomian dengan memanfaatkan piramida Khufu. Tapi ya jangan khawatir kalau piramida ini bakal dirusak ya teman-teman. Pemerintah Mesir sudah membentuk Kementerian Barang Antik untuk menjaga segala peninggalan sejarah yang ada di sana. Dengan begitu kita nggak perlu galau lagi mikirin pemanfaatan piramida sebagai objek wisata. Keren banget, berarti kita sebagai pengunjung sekaligus warga dunia punya kewajiban untuk menjaga situs-situs bersejarah kayak gini biar tetap terjaga dong ya. 100 untuk JJ. Kalau gitu, adakah yang tahu cara untuk menjaga tempat bersejarah seperti piramida di belakang kita ini? Aku. Pastinya kita harus menjaga kebersihan lokasi yang dikunjungi agar tetap nyaman dan asri. Terus, kita juga nggak boleh merusak benda-benda yang ada di sekitarnya untuk menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang punya integritas. Betul. Yes. Nah, sekarang kita udah tahu nih bagaimana proses peradaban itu terjadi. Salah satunya peradaban pada Mesir kuno ini. Gimana? Kalian puas nggak dengan pengalaman kali ini? Wah, puas banget dong. Puas banget, Kak. Lain kali ajak kita lagi ya, Kak, keliling dunia seperti ini. Oh, boleh dong. Kalau gitu, untuk petualangan hari ini kita akhiri dulu ya. Nih, Tan, Tex, aku balikin lagi ya ke kalian. Wah, ternyata gedung-gedung tinggi di Jakarta tuh berhubungan ya dengan peradaban ini. Udah nyangka banget kan? Beneran sih, habis ini kita wajib banget mengunjungi piramida yang dibicarakan tadi, Lex. Bener Tan, ayo kita keliling dunia lagi. Yuk. Ya, tapi sayang banget nih Lex. Untuk petualangan kita kali ini harus kita akhiri dulu sampai sini. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Dadah!